selamat datang di The Inspire Podcast FKMP Pali. Kenalin, saya Rami Puliza Hanasari selaku moderator pada podcast hari ini. Kali ini kita kedatangan mahasiswa aktif di Politeknik Negeri Sriwijaya yang prestasinya keren banget nih teman-teman. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai PKM Talk, Jalan Cerita Mahasiswa Inovatif. Terlebih dahulu, kita kenalan dulu nih sama narasumber kita. Boleh nih Kak? Oke, baik, terima kasih moderator. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rana Saputra. Saya merupakan mahasiswa aktif Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Kimia, program studi Teknologi Kimia Industri semester 5. Oke, boleh nih Kak Reno. Setahu saya, Kak Reno ini merupakan salah satu mahasiswa aktif di Politeknik Negeri Sriwijaya yang kemarin itu lolos pendanaan PKM Kewirausahaan di tahun 2024, Kak. Baik, ya benar, saya merupakan salah satu mahasiswa yang lulus pendanaan program kreativitas mahasiswa 2024 pada skema PKM Kewirausahaan. Oke, keren banget ya teman-teman prestasi dari Kak Reno ini. Nah, sebelumnya itu tadi kan kita udah singgung-singgung nih Kak mengenai PKM, program kreativitas mahasiswa. Apa sih Kak program PKM itu? Oke, baik. Jadi PKM atau program kreativitas mahasiswa itu merupakan salah satu program ya yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan juga Kemahasiswaan Belmawa yang dibawa naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Jadi PKM ini itu merupakan suatu kegiatan ya yang bertujuan untuk dapat memotivasi mahasiswa untuk lebih inovatif, produktif, dan juga kreatif, serta mengasah kemampuan riset dan juga kepemimpinan mahasiswa. PKM ini juga itu banyak sekali skemanya ya. Ada skema pendanaan dan juga skema intensif. Untuk skema pendanaan itu ada PKM Kewirausahaan seperti yang sedang saya ikuti pada tahun ini. Kemudian juga ada PKM Pengabdian Masyarakat, ada PKM Karya Cipta, ada PKM Penerapan Iptek, dan ada banyak lagi sih PKM, cabang-cabang PKM. Oke, jadi kalau Kak Reno sendiri kemarin itu mengikuti PKM Kewirausahaan, bagian pendanaan Kak ya? Iya. Nah, boleh nih Kak, di-sharing mengenai bagian pendanaan, itu kira-kira gimana nih Kak? Bagian pendanaan. Jadi untuk PKM itu pertama ya alur prosesnya itu kita akan membuat proposal terlebih dahulu. Jadi setelah nantinya kita sudah mempersiapkan proposal, proposal tersebut akan kita upload ya pada website Simbol Mawa ya. Nah, nantinya setelah pada proses penguploadan, nanti ada proses pengumuman bagi kelompok-kelompok yang didanai seperti itu. Nah, jadi nantinya kalau kalian sudah didanai, sudah itu berarti kalian sudah dinyatakan lulus dan sudah harus mempertanggungjawabkan apa yang kalian tulis dalam proposal seperti itu. Dalam bentuk proposal terlebih dahulu. Iya. Nah, kalau boleh tahu, kemarin proposalnya itu individu atau kelompok nih Kak? Oke, jadi untuk PKM ya, PKM itu kegiatan yang bersifat kelompok. Jadi kalian itu diharuskan untuk membuat kelompok. Jadi kelompoknya itu minimal itu 3 orang dan maksimalnya itu 5 orang. 5 orang itu sudah termasuk ketua. Jadi ada ketua dan anggota. Itu sih. Kelompok. Kalau dari Kak Reno sendiri, ada nggak sih tips memilih kelompok untuk proposal ini yang kira-kira klop gitu nah Kak? Oke, baik. Sebenarnya ya kalau untuk cara kita menentukan ya anggota kelompok. Kalau kemarin itu saya itu mencari tahu terlebih dahulu ya, cari tahu siapa-siapa saja yang memang ya itu mempunyai keinginan untuk ikut PKM. Setelah mengetahui nih siapa saja yang pengen ikut PKM itu kita ada berbincang-bincang lah terkait dengan mau ikut PKM mana, kemudian juga
dalam memilih kelompok itu kalian harus tahu terlebih dahulu ya, anggota kelompok kalian tuh sifatnya gimana, terus juga apakah memang serius nih untuk ikut PKM atau mereka tuh ikutnya karena sekedar ikut-ikut saja gitu, tidak serius. Jadi dalam menentukan kelompok itu kalian harus benar-benar lah, harus benar-benar tahu anggota kelompok kalian tuh seperti apa dan juga kalau bisa ya dalam menentukan kelompok tuh harus ada sinergi. Jadi kalian itu jangan misalnya kalian tuh jurusan teknik kimia, kalian anggota kelompoknya teknik kimia semua. Itu jangan ya. Jadi diusahakan kalian tuh kalau misal ada eh, anggota kelompok itu dari jurusan lain juga. Jadi untuk misal ya, misal untuk bidang keuangan itu kan di jurusan akuntansi atau jurusan administrasi bisnis. Jangan sampai kalian nanti untuk keuangan dan juga untuk pendataan yang lainnya itu kalian dalam satu jurusan. Jadi lebih kalian tuh memikirkan tentang bagaimana bisa membuat suatu tim yang semuanya itu bekerja, jangan sampai hanya ada beberapa saja yang bekerja. Dan karena itu akan menghambat juga untuk proses kalian nanti mengimplementasikan proposal yang sudah kalian buat sih. Gitu. Harus berkolaborasi, Iya, benar. istilahnya nggak cuma numpang nama. Iya, benar, ya. benar, benar. Oke, selain dari jenis PKM tadi dan cara memilih tim yang bagus, kira-kira apa lagi nih Kak? Hal-hal terkait PKM nih, selain dari kedua itu. Mungkin dosennya, ada dosennya Kak ya untuk Iya, ada. PKM? Oke. Benar ya tadi yang sudah seperti Mbak Rahmi sampaikan ya. Jadi PKM itu kalian selain harus mempunyai kelompok ya, kalian juga harus mencari dosen pembimbing. Nah, jadi untuk menentukan dosen pembimbing ya, ini kalian tuh harus mengetahui terlebih dahulu skema mana nih yang harus kalian yang pengen kalian ikuti. Nantinya kalian bisa menyesuaikan untuk bidang ilmu dari dosen pembimbing kalian. Jangan sampai salah ya nanti kalian ngambilnya di bidang kimia, dosennya malah akuntansi, jadi kan nggak sinkron ya. Jadi mungkin kalian bisa untuk mencari dulu ya dosen-dosen yang memang dia sesuai dengan bidang PKM yang kalian pengen ikuti seperti itu. Jadi nanti kalian bisa diskusi dan juga untuk pembuatan proposalnya juga bisa komunikasinya bisa lebih lancar gitu dan lebih terarah sih. Oke, selain itu, aku juga penasaran nih Kak, mengenai waktu pembuatan proposal sampai dengan program berjalan. Kalau dari proposal Kak Reno sendiri kemarin itu bagaimana Kak? Oke, baik. Kalau untuk proses pembuatan proposal ya, jadi nantinya itu pada website Simbol Mawar untuk pendaftaran itu dibuka kurang lebih selama 1 bulan 1 bulan 2 minggu ya. Jadi mungkin sekitar 6 minggu kalian bisa mempersiapkan proposal kalian ya. Tapi kalau kemarin itu saya mempersiapkan proposal itu selama 2 bulan malah. Jadi Oh, lama juga Kak ya. sebelum dari proses pendaftaran itu saya sudah dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan proposal ya. Tentunya untuk timeline kegiatan PKM ini berubah-ubah ya. Jadi mungkin bisa bisa pendaftaran itu selama 2 minggu saja dibukanya di website. Namun tentunya kita harus mempersiapkan proposalnya itu jangan mepet dengan timeline dari pembukaan pendaftaran PKM-nya, tapi ketika kita pengen ikut PKM dari 1 bulan atau 2 bulan sebelum kegiatan itu kalian harus mempersiapkan proposal kalian sih. Itu saja sih. Harus disiapkan dengan jauh-jauh hari Kak ya Iya sebelumnya, benar. karena biar tidak mengganggu waktu kuliah juga. Iya. Nah, terkait dengan yang sudah Kak Reno jelaskan tadi, apakah ada ketentuan misalnya harus semester berapa yang ikut dan harus jurusan mana saja yang ikut Kak di program PKM ini? Oke. Untuk ketentuan baik itu semester, jurusan, untuk mengikuti PKM ini sebenarnya tidak ada ya, tidak ada ketentuan. Namun di sini dibatasi sebenarnya ya, dibatasi untuk kalau untuk D3 itu dibatasi sampai semester 5 ya. Iya, eee, kalau untuk D4 itu sampai semester semester ya semester 5 sih, sama sih.
Karena untuk PKM tuh nggak ada ketentuan, jadi kalian mau jurusan apa itu bisa ya untuk mengikuti PKM. Kemudian juga untuk semester dianjurkan untuk kelompok itu kalian jangan dalam satu semester yang sama. Artinya di sini untuk kita memikirkan keberlanjutan dari judul yang kita eh, ajukan itu kalian harus bisa mencari anggota dari berbeda angkatan. Contohnya ya, ada dari angkatan 2024, kemudian juga nanti kalian anggotanya ada 2023. Jadi eh, tidak dari angkatan yang sama. Karena itu juga ada sih di buku panduannya, disuruh untuk kalian tuh kalau bisa anggotanya tuh berbeda angkatan dan juga berbeda jurusan. Karena tadi kita di PKM ini tuh dianjurkan untuk berkolaborasi dan juga bersinergi. Iya, berarti berkolaborasi dan menimbulkan keberlanjutan akan program ini Ya, ke depannya, Kak ya. hmm. Oke, kalau Kak Reno sendiri kemarin itu boleh tahu nggak Kak, apa judul proposalnya? Jadi kalau untuk judul proposal kami kemarin ya, jadi kami itu ikut program PKM skema PKM kewirausahaan. Jadi judulnya itu adalah 3D Art ya, inovasi souvenir dari limbah percakayan songket. Jadi itu merupakan Oh, jadi memanfaatkan ya, kain limbah songket ya. tersebut. Menarik Kak ya idenya. Kira-kira ide itu tercetus gara-gara apa nih Kak, kalau boleh tahu? Kalau ide ya, jadi untuk ide itu sebenarnya kami eh, berdiskusi satu sama lain di kelompok dan juga dosen pembimbing. Setelah kami mengumpulkan eh, beberapa apa ya, beberapa judul lah ya dari masing-masing anggota, itu kami menentukan yang mana yang nantinya memang fix nih dijadikan judul. Setelah berdiskusi, eh, ditentukanlah judul 3D art tadi ya, souvenir dari limbah kain songket tadi. Jadi di sini juga kami dibantu oleh dosen pembimbing. Jadi untuk menentukan judul kami juga dibantu oleh dosen pembimbing yang beliau itu mengarahkan kami juga untuk benar-benar bisa menentukan judul sesuai dengan perkembangan zaman seperti itu. Dan juga beliau juga menyarankan untuk lebih memikirkan juga bagaimana dampaknya ke masyarakat. Itulah mengapa kami di sini mengambil eh, tentang limbah kain songket. Karena kami juga memikirkan tentang proyek yang kami buat ini apakah berdampak pada masyarakat dan juga berdampak bagi kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan. Gitu. Oke, ide yang unik, Ya, terbaru, bermanfaat bagi masyarakat. Sepertinya cukup Kak ya, sharing-sharing kita mengenai program PKM hari ini. ya. Kira-kira dari Kak Reno ada nggak nih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman kita yang mungkin nantinya ingin mencoba untuk mengikuti program ini? Boleh nih Kak? Oke. Buat teman-teman yang mungkin di tahun depan di 2025 mau ikutin PKM ya, mungkin di sini saya mau bilang kalau jangan takut untuk ikut PKM ya, jangan juga takut untuk kalian gagal, tidak didanai, eh, teruslah mencoba karena saya juga sempat mengikuti PKM eh, ini yang kedua kalinya dan juga PKM sebelumnya itu saya belum didanai. Namun belajar dari kesalahan dan juga masukan pada PKM sebelumnya sehingga saya bisa eh, mem, apa ya, memperbarui lah dan juga mengatasi apa saja kekurangan saya ketika pada tahun pertama saya mengikuti PKM. Kemudian juga untuk teman-teman jangan terlalu berpikir untuk mengambil ide-ide yang terlalu tinggi, yang nantinya mungkin teman-teman belum terlalu paham untuk ide judul yang kalian tentukan itu kebingungan seperti itu. Lebih baik teman-teman
mengambil ide-ide yang sederhana saja ya, tapi teman-teman bisa mengemas ide yang sederhana itu menjadi sebuah proposal yang unik dan juga yang baiklah sesuai dengan pedoman dan juga ketentuan yang ada di panduan. Kemudian juga untuk teman-teman di rumah, mungkin boleh ya di sini kalian bisa bekerja sama untuk sama-sama mempersiapkan proposal. Jadi jangan kalian ikut programnya itu hanya kalian sendiri, tapi boleh kalian ajak teman-teman kalian yang mungkin berminat juga, sehingga kalian ada teman untuk diskusi juga terkait dengan proses pembuatan proposal. Itu saja sih. Oke, jadi tips-tipsnya itu pertama, kembangkan sesuai minat dan bakat, kemudian bentuk tim yang kuat, dosen pembimbing yang cocok untuk program yang ditawarkan, dan jangan pernah takut mencoba, teman-teman. Betul, Kak ya? Karena Kak Reno sendiri juga berhasil tuh baru di tahun kedua. Karena itu merupakan sebuah proses. Oke. Sekian teman-teman podcast kita pada hari ini. Terima kasih Kak Reno atas kesempatannya untuk sharing-sharing dengan teman-teman yang ada di sini. Kami akhiri. Sampai jumpa.